Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue pukis yang enak, legit, wangi, lembut, tentu saja manis ya teman-teman. Kue pukis ini masih juga termasuk kue jadul ya teman-teman. Nah, selain bisa dinikmati bersama keluarga, kue pukis yang satu ini bisa juga buat ide jualan maupun buat isian snack box ya teman-teman. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan ada 250 gram terigu pro sedang, kemudian ini ada 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, 2 butir telur, 70 gram margarin yang sudah dilelehkan, dan 2 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Kemudian sudah saya siapkan juga mangkok yang besar dan saya pecahkan kedua butir telur yang sudah saya siapkan tadi. Kemudian saya tambahkan gula pasirnya ya teman-teman, dan saya akan mixer sampai gulanya larut aja, tidak usah sampai kayak mau buat bikin kue yaitu putih kental dan berjejak itu ya teman-teman. Tapi ini hanya sampai gulanya larut saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika dirasa bermanfaat resep kue pukis kali ini, silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Ini saya masih mixer. Sepertinya ini sudah cukup larut gulanya ya teman-teman, dan saya akan matikan mixernya. Kemudian saya akan masukkan tepung terigunya, dan saya akan tambahkan di sini susu bubuk, garam, dan ragi instannya ya teman-teman. Kemudian sebelum dinyalakan mixernya, saya akan aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini supaya nanti ketika dinyalakan mixernya tepungnya tidak bertaburan ya teman-teman. Aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Di sini juga saya sudah siapkan ada 1 bungkus santan instan 65 ml, dan saya tambahkan air menjadi 400 ml ya teman-teman. Di sini saya tambahkan santannya secara bertahap dan sambil terus diaduk seperti ini dalam keadaan mixernya mati ya teman-teman. Kemudian saya habiskan untuk santannya dan saya aduk-aduk kembali sebelum saya nyalakan mixernya. Setelah tercampur, saya akan nyalakan mixernya. Asal tercampur aja ya teman-teman, tidak lama-lama. Mixer terus sampai tercampur rata aja. Kemudian saya tambahkan margarin yang tadi sudah dilelehkan ya teman-teman. Kembali aduk-aduk. Setelah tercampur, nyalakan kembali mixernya ya teman-teman. Sama saja, ini juga tidak usah lama-lama, asal margarinnya tercampur dengan adonan yang tadi ya teman-teman. Untuk memastikan bahannya tidak atau adonannya tidak bergerindil, di sini saya saring terlebih dahulu ya teman-teman. Karena saringannya kecil, jadi saya ulang 2 kali ya teman-teman, saring seperti ini supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil atau menggumpal ya teman-teman. Setelah selesai, saya akan tutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Untuk teman-teman juga boleh menggunakan serbet yang bersih ya teman-teman, dan diamkan atau istirahatkan selama 1 jam. Dan ini untuk toppingnya saya menggunakan keju oles yang sudah saya campur dengan susu kental manis ya teman-teman. Kemudian setelah 1 jam saya buka, saya aduk-aduk dulu menggunakan balon whisk seperti ini supaya
udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Dan sudah saya siapkan cetakan yang sudah panas, saya tuang sampai rata aja ya teman-teman, tidak usah sampai luber. Kenapa? Karena saya nanti mau bikin kue pukisnya itu yang ada topinya di atasnya ya teman-teman. Setelah semua lubang terisi dan dirapikan seperti ini, kemudian tutup dan masak kurang lebih selama 10 menit aja ya teman-teman. Setelah 10 menit saya akan buka tutupnya, dan di sini saya akan tambahkan topping kejunya ya teman-teman. Karena saya selain membuat kue pukis yang ada toppingnya, saya juga mau bikin kue pukis ini nanti adalah kue pukis keju lumer ya teman-teman. Kemudian setelah semua dikasih topping, tutup kembali dan masak sampai mateng. Kurang lebih 5 menit saja ya teman-teman. Setelah 5 menit saya buka tutupnya dan saya potong tiap batas dari kue pukis ini supaya mempermudah ketika nanti diangkat. Supaya lebih rapi, teman-teman boleh menggunakan gunting ya teman-teman. Tapi ini tidak apa-apa, ini juga sudah kepotong dengan sempurna kok. Untuk kejunya boleh teman-teman ratakan seperti ini ya teman-teman, boleh juga tidak ya. Dan ini karena sudah matang, bisa langsung diangkat ya teman-teman. Untuk mengetahui sudah matang atau belum, boleh diintip terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini sudah matang karena warnanya sudah coklat seperti ini atau golden brown. Angkat semua kuenya dan ulangi hal yang sama sampai semua adonan selesai teman-teman. Ini juga sama, nanti dikasih topping keju lagi, dan ini untuk yang keduanya tidak full. Kemudian tutup, masak kurang lebih 10 menit dan buka tutupnya, kasih topping lagi seperti tadi. Setelah semua dikasih topping seperti ini, kemudian tutup kembali dan masak sampai matang. Lakukan hal yang sama sampai semua kuenya matang ya teman-teman. Nah ini dia kuenya sudah matang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah, dan juga bisa buat ide jualan maupun buat isian snack box ya teman-teman. Nah ini dia kue pukisnya, walaupun sudah dingin dia masih tetap empuk dan tidak kempes ya teman-teman. Kejunya pun sampai meresap ke dalam seperti ini ya teman-teman. Ini wangi banget ya teman-teman, dan saya akan cobain. Manisnya pas, lembut, dan gurih dari santannya berasa ya teman-teman. Sekali lagi, selamat mencoba. Semoga teman-teman sukses bisa membuat kue pukis yang enak seperti ini, karena kue ini benar-benar masih banyak peminatnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.